Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah struktur data kelas A akan menjelaskan tentang materi priority queue. Dalam materi ini kami akan menjelaskan konsep priority queue, kemudian min dan max property queue dan operasi dasar. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk nama saya Ahmad Bayagi dengan NPM 2308 1010 18. Kemudian ada teman saya Fauzan Ilyas Almeida dengan NPM 2308 1010 188. Kemudian ada Faik Razan Haikal Fawas dengan NPM 2308 1010 103. Kemudian yang terakhir ada Fajar Chandra Aditya dengan NPM 2008 101090. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Faik Rasan Haibah Awas, NPM 2308 1010 103 dari struktur data kelompok 9. Saya akan mempresentasikan tentang konsep priority queue, properti, dan contohnya. Konsep priority queue atau konsep priority queue, antrian prioritas adalah struktur data yang mirip dengan antrian biasa, tapi elemen-elemen di dalamnya memiliki prioritas yang berbeda-beda. Elemen dengan prioritas tertinggi akan diproses terlebih dahulu. Prioritas ini bisa berupa bilangan bulat, string, atau jenis data lainnya, tergantung dengan pada implementasinya. Properti priority queue, propertinya ada tiga. Satu, pertama, setiap item memiliki prioritas yang terkait dengannya. Yang kedua, elemen dengan prioritas tinggi akan dikeluarkan dari antrian sebelum elemen dengan prioritas rendah atau elemen prioritas tertinggi dikeluarkan lebih awal daripada elemen prioritas rendah. Yang properti ketiga, jika dua elemen memiliki prioritas yang sama, mereka dilayani sesuai dengan urutannya dan antrian. Sebagai contoh dalam antrian prioritas di bawah ini, elemen dengan nilai ASCII maksimum paling besar atau maksimum paling besar akan memiliki prioritas tertinggi. Elemen dengan prioritas lebih tinggi atau yang lebih besar akan dilayani terlebih dahulu. Untuk bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Gaya. Kemudian dilanjutkan perbedaan antara priority queue dengan normal queue. Dalam antrian, aturan first in dan first out diterapkan, sedangkan dalam antrian prioritas, nilai-nilai dilayani berdasarkan prioritas. Elemen dengan prioritas tertinggi akan dilayani terlebih dahulu. Di sini disajikan tampilan berupa contoh dasar antara priority queue dengan normal queue. Kemudian di sini min priority queue dengan ascending. Dalam min priority queue, elemen dengan nilai terlebih memiliki prioritas tertinggi. Elemen terkecil akan berada di bagian depan antrian. Max priority queue descending. Sebaliknya, dalam max priority queue, elemen dengan nilai terbesar memiliki prioritas tertinggi. Elemen terbesar akan berada di bagian depan antrian. Dengan contoh yang kurang lebih seperti berikut. Priority queue, mobil jam kiri ascending priority queue dan kanan descending priority queue. Operasi dasar priority queue. Yang pertama ada NQ. NQ adalah operasi dasar pada priority queue yang digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam antrian. Insert. Sambil menjaga urutan berdasarkan prioritas elemen-elemen yang ada,
Dalam konteks priority queue, elemen yang memiliki prioritas lebih tinggi akan ditempatkan ke awal antrian, meskipun mungkin dimasukkan setelah elemen lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, untuk operasi yang selanjutnya itu ada operasi min atau max. Jadi operasi ini itu berfungsi untuk mengembalikan atau mengambil elemen dengan prioritas tertinggi. Mengapa ada dua, yaitu min atau max? Dikarenakan di priority queue ini kita bisa menetapkan dari elemen-elemen yang kita buat itu prioritas tertinggi itu yang memiliki nilai terkecil atau nilai terbesar. Jika kita menetapkan pada priority queue-nya itu nilai terkecil sebagai prioritas terbesar, maka kita menggunakan min. Dan jika menggunakan nilai terbesar untuk prioritas tertinggi, maka kita menggunakan max. Dan operasi ini itu cuma mengembalikan atau mengambil elemen dengan prioritas tertinggi tanpa menghapusnya. Nah, untuk operasi yang selanjutnya ini adalah dequeuemin atau dequeuemat. Ini merupakan operasi yang berfungsi menghapus dan mengambil elemen dengan prioritas tertinggi. Ini juga ada dua seperti tadi, dikarenakan kalau kita menetapkan prioritas tertinggi itu memiliki nilai yang paling kecil, berarti kita itu harus menggunakan dequeuemin. Misal ada tiga elemen dalam priority queue, elemen pertama adalah satu, kemudian elemen kedua memiliki prioritas dua, elemen ketiga ini memiliki prioritas ketiga. Nah, jika kita menggunakan dequeuemin, maka yang akan dihapus duluan adalah elemen dengan prioritas pertama, sesuai urutan antriannya. Kemudian jika menggunakan prioritas dengan nilai terbesar sebagai prioritas tertinggi, maka nilai 3 itu akan dihapus terlebih dahulu menggunakan operasi dequeuemat. Kemudian selanjutnya ini ada implementasi pada program antrian prioritas pasien dalam rumah sakit menggunakan bahasa SI. Nah, di sini kami menggunakan implementasi menggunakan metode array. Ini untuk contohnya menggunakan bahasa SI dan menggunakan array. Nah, ini untuk yang pertama adalah menggunakan min priority queue. Jadi di sini itu kita menetapkan bahwa nilai terkecil itu memiliki prioritas tinggi. Nah, untuk yang pertama ini seperti biasa ada header file untuk mengimpor sebuah header file atau library. Kemudian ini kita mendefinisikan bahwa max dari antrian priority queue atau max elemen itu 100. Kemudian untuk nama ini kita batasi sebagai 50. Kemudian ini ada tipe data struct yang berisi variabel-variabel yaitu nama, kemudian ini prioritas ini berfungsi untuk menyimpan prioritas pasien dengan skala angka. Kemudian ini ada variabel size. Kemudian ini ada inisialisasi priority queue. Kemudian untuk kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah function enqueue pada program min priority queue. Di mana function enqueue ini memiliki tiga parameter, yaitu pointer PG dari struct priority queue, lalu name, dan juga priority. Di sini akan dilakukan pengecekan jika query priority queue penuh atau tidak dengan PQ size sama dengan max. Jika priority queue penuh, maka akan mencetak pesan priority queue penuh. Karena di sini adalah fungsi enqueue, maka di sini berguna untuk menyimpan nama pasien dan prioritasnya. Di sini untuk string copy PQ name dan size-nya PQ size dan datanya adalah name, ini berfungsi untuk menyalin nama pasien yang disebutkan oleh pengguna ke dalam array name pada posisi indeks yang sesuai dengan ukuran antrian saat ini. Lalu selanjutnya ada PQ priority dengan size-nya PQ size sama dengan priority. Di sini memiliki fungsi untuk menyimpan prioritasnya, yaitu menyimpan prioritas pasien pada indeks yang sama dengan indeks dari nama pasien.
Lalu selanjutnya preview size-nya di increment, di mana di sini bermaksud untuk menambah ukuran dari antrian saat setelah menambahkan pasien baru atau setelah NQ pasien baru. Selanjutnya function getMin, di mana function getMin ini berfungsi untuk mendapatkan pasien dengan prioritas tertinggi, yaitu nilai dengan nilai prioritas paling rendah sesuai dengan judulnya, yaitu judul programnya yaitu min priority queue. Di mana di sini yang pertama pengecekan untuk priority queue kosong atau tidak dengan queue size-nya sama dengan 0, maka akan mencetak peringatan priority queue kosong. Lalu di sini variabel min index diinisialisasi dengan nilai awal 0 yang berfungsi untuk menyimpan indeks pasien dengan prioritas tinggi. Di sini ada iterasi untuk melalui seluruh antrian dengan membandingkan prioritas pasien pada indeks I dengan pasien pada min index menggunakan for loop di sini. Jika priority I kurang dari priority dari indeks, maka min index sama dengan I. Di sini akan menampilkan pasien dengan prioritas tertinggi, yaitu pasien dengan prioritas tertinggi sesuai dengan prioritasnya dengan data PQ name, array min index, PQ priority min index. Di sini menampilkan nama dan juga prioritasnya. Lalu ada function untuk DQ, yaitu function DQmin, di mana di sini awalnya juga mengecek priority queue kosong atau tidak dengan PQ saya sama dengan 0, lalu mencetak pesannya priority queue kosong. Selanjutnya seperti pada getMin, di sini diinisialisasi min index sama dengan 0 untuk menyimpan posisi pasien. Lalu di sini akan menampilkan pasien yang akan dihapus sesuai dengan iterasi yang dilakukan jika sudah sesuai pada nilai prioritas rendah yang berarti prioritas tertinggi. Di sini ada kode program untuk hapus pasien dengan memindahkan pasien terakhir ke posisi min index, yaitu string copy PQ name array-nya min index, lalu PQ name, PQ size-nya dikurangi 1, lalu untuk priority juga di sini PQ size-nya dikurangi 1, lalu untuk size antriannya juga dikurangi atau di decrement. Selanjutnya adalah program function utama atau function main-nya. Di sini penggunaannya akan menggunakan scanf sebagai input nama dan prioritas. Nama dan prioritas yang telah diinput akan digunakan dalam parameter fungsi pada NQ atau nama data, lalu mengeksekusi fungsi getMin dan juga DQmin untuk outputnya. Di sini yang pertama inisialisasi variabel PQ dengan tipe data struct priority queue, lalu inisialisasi variabel n untuk menyimpan jumlah pasien yang akan diinputkan oleh user. Lalu di sini perulangan sesuai dengan pasien yang akan diinputkan, yaitu I, jika perulangannya akan berjalan jika I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I akan tentunya I akan di increment. Di sini kita memasukkan nama pasiennya yang akan disimpan pada variabel nama dan juga prioritasnya yang disimpan pada variabel priority. Nah, di sini akan dipanggil fungsi NQ tiap kali perulangan dengan parameternya yaitu PQ nama dan juga prioritas yang sudah diinputkan di sini, nama dan prioritasnya. Lalu dieksekusi fungsi getMin untuk mendapatkan pasien dengan prioritas tertinggi, di mana tadi jika nilai dari priority-nya rendah, semisal 1 dibanding dengan 2, maka 1 adalah prioritas tertinggi.
Lalu di sini digunakan fungsi dehumin untuk menghapus pasien dengan prioritas tertinggi dan mengeksekusi Catmin lagi untuk mendapatkan pasien dengan prioritas tertinggi setelah dilakukan penghapusan atau setelah dipanggilnya fungsi dehumin. Ini adalah contoh dari output program min priority queue yang dimana yang awalnya kita masukkan jumlah pasiennya 4 dan prioritasnya di sini tiap pasien memiliki prioritas yang berbeda, juga ada yang sama di sini 2. Nah, di sini pasien dengan prioritas tertinggi akan di dehumin juga. Di sini ditampilkan dulu pasien dengan prioritas tertingginya yaitu Mulyo dengan prioritas 1. Lalu Mulyo akan dihapus karena tadi dipanggil fungsi dehumin untuk menghapus pasien dengan prioritas tertinggi. Lalu ditampilkan lagi pasien prioritas tertinggi selanjutnya yaitu Doni dengan prioritasnya 2. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.